Selamat datang dan bertemu kembali kita pada pertemuan keempat untuk perkuliahan manajemen kearsipan. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang unit-unit organisasi kearsipan di Indonesia dan hari ini kita akan membahas fokus teknik kepada prosedur pengarsipan. Baik, selanjutnya adalah sasaran pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang prosedur pengarsipan. Kita akan bersama-sama belajar dan kita akan memahami tentang pengendalian warkat masuk dan keluar dalam suatu organisasi. Ya, kita akan bahas tentang warkat-warkat atau dokumen-dokumen yang masuk atau keluar dari sebuah organisasi. Yang berikutnya akan fokus kepada prosedur pengurusan surat masuk dan keluar dengan menggunakan pola lama, dilanjutkan oleh prosedur pengurusan surat masuk dan keluar dengan menggunakan pola baru. Tentunya ada perbedaan ya, kalau ada pola lama dan pola baru ada perbedaan. Dan yang sasaran yang berikutnya adalah prosedur pencatatan kartu arsip, kartu atau buku agenda, kartu kendali, serta kartu tunjuk silang dan lain-lainnya. Dan terakhir kita akan mengetahui sasaran pembelajaran yaitu prosedur tata naskah atau takah yang lebih dikenal dalam dunia kearsipan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengendalian warkat baik masuk dan keluar. Kalau ditinjau dari pengertiannya, jadi ada pengertian secara sempit dan pengertian secara luas, di mana warkat itu merupakan surat atau isi surat itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi dianggap pengertian yang sempit sebatas surat yang berisi tentang isi surat itu tersebut. Sementara pengertian secara luas, secara global yaitu warkat adalah semua informasi, baik yang tertulis, tercetak, atau bergambar. Jadi tidak hanya surat saja, semua informasi. Bisa proposal, bisa dokumen lainnya, bisa foto, bisa bukti-bukti yang lainnya yang bergambar. Itu menurut pengertiannya yang telah dipaparkan oleh Pure Adam Milton. Nah, dalam proses pengendalian warkat masuk dan keluar, tahapan berikutnya adalah pengendalian pendistribusian warkat. Yang dimaksud dengan pendistribusian warkat itu adalah rangkaian kegiatan-kegiatan di mana ada proses penyampaian atau penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan terhadap warkat. Jadi ada proses pendistribusian, ada proses pencatatan, penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, penyimpanan, atau pengarsipan dari warkat tersebut. Sekali lagi, bisa surat, bisa dokumen, bisa bukti-bukti, bisa foto, dan sebagainya. Nah, pengendalian warkat itu lebih dikenal dengan pengawasan atau pengelolaan warkat, di mana kegiatan ini merupakan upaya untuk menjamin agar pemrosesan pengurusan warkat baik yang masuk maupun yang keluar, termasuk penyimpanan dan penemuannya, itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi ada proses penyimpanan di mana nanti dalam arsip tersebut akan ada kegiatan meminjam atau menemukan kembali, itu bisa terkontrol dan berlangsung dengan baik. Nah, kita akan masuk kepada prosedur kearsipan, di mana yang bahan pertama ada dibedakan ada dua ya. Dalam prosedur kearsipan itu dibedakan ada dua, yaitu prosedur permulaan awal sebelum masuk ke prosedur yang utama, yaitu prosedur penyimpanan. Dalam prosedur awal atau permulaan itu ada dua dokumen warkat yang harus diperhatikan, di mana ada surat masuk dan juga surat keluar. Yang mana surat masuk itu ada kegiatan administrasi pencatatan, pendistribusian, dan pengolahan. Sementara surat keluar itu ada kegiatan administrasi pembuatan surat, ya karena keluar berarti ada draft pembuatan surat atau surat yang terproses, berikutnya adalah pencatatan dan pengiriman, itu adalah surat keluar. Sementara dalam kegiatan pemeriksaan, penyimpanan, prosedur penyimpanan yaitu ada proses pemeriksaan, mengindeks, mengkode, menyortir, dan meletakkan. Meletakkan itu artinya sama dengan menyimpan atau mengarsipkan. Berikut adalah prosedur permulaan surat masuk. Nah, ini ada prosedur atau langkah-langkah pada saat kita melakukan pencatatan surat masuk atau prosedur permulaan surat masuk itu meliputi gambaran di bawah ini. Alat yang digunakan adalah ada 3 agenda, kartu kendali, dan tata naskah. Ada untuk mencatat ya, di mana apabila ada surat masuk,
bisa ditulis dalam kartu kendali, bisa dimasukkan dalam agenda atau tata naskah. Selanjutnya akan dilakukan pengelolaan. Pengelolaan itu di dalamnya ada pendistribusian. Dan terakhir adalah proses penyimpanan. Setelah dilakukan distribusi, arsipnya akan disimpan. Nah, berikutnya adalah prosedur permulaan surat keluar. Surat keluar seperti yang tadi disampaikan berarti ada proses pembuatan surat atau ada konsep surat yang akhirnya menjadi sebuah surat. Di sini kita akan melihat prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya, dan tetap kita menggunakan 3 alat pencatatan di mana ada agenda atau ekspedisi. Ekspedisi itu adalah menunjukkan bahwa surat itu akan dicatat sebagai bentuk keluar dan diterima oleh pihak lain. Diawali dengan konsep surat atau surat, itu akan diinput ke dalam kartu kendali, ya sebelum dikirimkan harus diinput suratnya tertanggal berapa, ditujukan kepada siapa, nanti ada penerima surat tersebut, atau dituliskan dalam kartu kendali. Nah, di dalam surat keluar itu perlu yang diperhatikan ada 3 dokumen, yang di sini ada surat keluar aslinya, ada tembusannya, dan tertinggal. Artinya bahwa surat ini harus diperhatikan, harus memenuhi syarat ini, karena nantinya setelah surat itu keluar dan diterima oleh pihak lain, nah kita juga harus mengetahui apakah surat tersebut dan surat itu juga harus diketahui oleh siapa. Artinya tidak asal surat itu keluar, tetapi harus ada tembusan bahwa ini juga harus diketahui oleh bagian atau yang penanggung jawabnya siapa. Nah, terakhir pertinggal. Pertinggal ini adalah salah satu persyaratan di mana surat atau dokumen atau warkat itu harus ada kopi atau arsip. Nah, nantinya di sini akan disimpan karena memang itu banyak kepentingan, banyak tujuan ya yang akan dicapai, atau bahwa surat tersebut itu diarsip tentunya sudah memiliki tujuannya apa, dan sekali lagi tembusan itu untuk diketahui bahwa surat ini sudah tersimpan, surat ini sudah terlaksana, surat ini sudah terdistribusi dengan baik, dan di akhir adalah proses penyimpanan dokumen atau surat tersebut. Nah, di sini langkah-langkah ya, kalau sudah masuk ke tahapan penyimpanan, prosedurnya atau langkah-langkahnya atau tahapannya adalah 1. Memeriksa, 2. Melakukan pengindeksan, memberikan tanda atau kode, selanjutnya menyortir, dan terakhir meletakkan atau melakukan penyimpanan pada ruang arsip atau lemari arsip. Berikutnya, prosedur surat masuk itu ada 2, pola sederhana, yaitu dengan menggunakan pola lama, dan juga menggunakan pola baru. Yang pertama kita akan membahas yang pola lama. Yang jelas di sini setiap surat yang masuk itu harus ada bagian yang menerima atau petugas yang menerima. Begitupun juga surat keluar itu ada petugas yang akan mengirimkan surat, di mana mereka akan membawa tanda terima surat atau buku agenda atau ekspedisi. Nah, apabila surat masuk, berarti ada unit yang memang berkewajiban memeriksa kebenaran, baik itu alamat, sifat suratnya, jenis surat, dan sebagainya. Nah, setelah itu masih kepada pihak petugas yang bertanggung jawab, biasanya di sekretariat perusahaan, itu dilakukan pencatatan pada kartu arsip. Jadi di dalam agenda dilakukan bahwa ada surat masuk nomor sekian, tanggal sekian, ditujukan kepada sekian, tersimpan, tercatat. Nah, tidak hanya tercatat, tapi harus ada nomor bahwa hari itu, pada saat itu, nomor surat tersebut diberikan kode nomor yang memang supaya diketahui bahwa itu harus tercatat dengan rapi. Nah, terakhir, yaitu setelah dibubuhkan surat, surat tersebut akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait, dan langkah terakhir setelah didistribusikan ada pertinggal atau arsipnya harus disimpan, dikembalikan lagi kepada petugas pengelolaan arsip. Nah, di sini tugasnya pengelola arsip di akhir adalah melakukan penyimpanan atau pengarsipan dengan baik sesuai dengan nomor, sesuai dengan kode, sesuai dengan tanggal-tanggal pencatatan tersebut. Nah, ini prosedur sekali lagi. Kita masuk ke prosedur pola baru. Nah, pola baru itu bedanya di sini. Ada 5 tahap, 1, 2, 3, 4, 5. Ada proses penerimaan, ada proses pengarahan surat, pencatatan surat, dan pengendalian surat, serta penyimpanan. Penerimaan sebetulnya hampir sama dengan yang pola lama, yaitu ada proses menerima surat, meneliti, membubuhkan paraf, mensortir, membuka sampul, sampai pada diserahkan kepada pencatat pengantar surat.
Nah, ini yang masuk pencatat surat itu adalah ke distribusi. Pengarahan surat yaitu di sini adalah menentukan kode klarifikasi dan indeks penyampaian, dan ini dikelola oleh pencatat di awal. Nah, berikutnya pencatatan surat, di mana harus surat tersebut dicatat dari nomor urut, ya, dari nomor surat dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dituliskan pada lembar kendali atau lembar pengantar. Pada tahap berikutnya adalah pengendalian surat, di mana pengendalian surat ini adalah menerima surat, meneliti kebenaran nomor, menyampaikan naskah surat rahasia, menyusun dan menyimpan pada kartu kendali. Terakhir adalah penyimpanan, ya ini adalah setelah di ACC, setelah distribusi, pertinggalnya harus disetujui dulu untuk selanjutnya dilakukan penyimpanan kepada pengelola jurnal, pengelola arsip. Oke, kalau surat keluar atau kita menerima surat, tentunya dari pihak eksternal atau orang lain atau perusahaan itu akan membawa surat tanda terima surat. Ini sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah diterima. Misalnya kita sebagai penerima surat, kita harus mengisi di sini dan siapa yang menerima. Begitupun kalau kita mengirim surat ke tempat lain, kita juga membawa lembaran ini untuk diisi oleh pihak perusahaan lain yang akan menerima surat tersebut. Oke, ini contoh lembar disposisi. Lembar disposisi itu kaitannya dengan bahwa surat ini sudah diketahui oleh siapa saja atau pihak-pihak mana yang harus mengetahui surat-surat atau dokumen tersebut. Karena dokumen dalam suatu organisasi itu banyak, ada PIC-nya, ada penanggung jawabnya, ada pimpinan yang wajib mengetahui surat ini, bahwa kita sudah melakukan pengelolaan arsip, pengelolaan warkap dengan baik dan sudah diketahui dan sudah mendapat disposisi oleh pejabat-pejabat yang memang bertugas atau bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen tersebut. Ini buku ekspedisi, jadi setiap kita menerima surat, kita harus menuliskan dulu nomor tersebut, nomor surat, tanggal surat, alamat surat, sampai tanda tangan penerima. Begitu nanti di pihak perusahaan lain, kalau mereka menerima surat dari perusahaan kita, mereka juga akan mengisikan ke dalam buku ekspedisi mereka. Nah, ini juga bisa digambarkan seperti ini, ya. Jadi bermacam-macam model dan formatnya, semua tergantung dari kesepakatan atau standar atau SOP yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, ini adalah pada pencatatan kartu arsip. Jadi, dalam pencatatan pada kartu arsip, semua dokumen itu harus tercatat secara sederhana pada kartu arsip. Yang berikutnya, ini berdasarkan teori memang ada ukuran-ukurannya, tetapi sekali lagi untuk kartu arsip ini kembali menyesuaikan dengan SOP atau standar dari perusahaan masing-masing. Ini contoh lembar disposisi, ya, ada kartu arsip yang seperti ini. Tanggal dari, kalau kita menerima surat, nomornya berapa, tanggalnya diberikan kepada siapa. Nah, jadi tanggal surat, dan tanggal diterimanya surat. Pencatatan pada buku agenda. Pencatatan buku agenda itu, agenda surat itu, atau buku agenda itu ada beberapa ciri. Ya, jadi kalau melakukan pencatatan warkat atau dokumen kepada dalam buku agenda itu ada dua, dengan ciri pola lama dan ciri pola baru. Nah, dalam ciri pola lama, pencatatan surat itu tidak terdapat pembedaan, baik itu surat penting, surat rutin, atau surat urgent atau harian, itu tidak ada pembedaan. Yang tercatat yang penting surat itu masuk dianggap semuanya penting. Namanya informasi apalagi dari pihak luar dianggap penting karena harus disampaikan ke unit atau pihak-pihak yang terkait. Sehingga tidak ada kesamaan cara memanggil karena tidak ada perbedaan, sehingga terdapat kesamaan cara memanggil. Jadi tidak terdapat kesamaan cara memanggil surat antara orang yang memerlukan dengan petugas kearsipan. Kalau misalnya dianggap penting, pasti tentunya cara panggil atau cara seseorang itu menyerahkan ke orang yang dituju itu ada perbedaan. Karena biasanya sifatnya urgent, sifatnya pribadi, rahasia, itu di sini dianggap sama. Ini ada surat seperti itu. Tapi kalau memangnya ada pembedaan, tentunya perlakuan dalam pemanggilan atau
atau menyerahkan surat itu tentunya akan berbeda. Ada surat-surat oleh agendaris dituliskan kepada pimpinan, selanjutnya setelah disampaikan kepada unit bagian. Nah, selanjutnya adalah dianggap itu surat penting atau surat-surat rutin biasa. Bukan surat penting, tapi baik surat penting maupun surat rutin dianggap semuanya harus diteruskan ke pimpinan. Pimpinan harus tahu. Ya, itu perbedaannya. Nah, sementara kalau pola baru, sebelum kita membahas tentang pencatatan pada pola baru, kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis buku agenda. Nah, ada jenis agenda tunggal, agenda berpasangan, dan agenda kembar. Nah, kalau tunggal itu memuat daftar surat masuk sekaligus surat keluar, satu format saja, satu form saja. Tapi kalau berpasangan, buku agenda yang lembar kanan untuk surat masuk dan sebelah kiri untuk surat keluar. Kalau agenda kembar menyediakan 2 buku, jadi ada 2 buku terpisah. Kalau di sini dibedakan menjadi 3 ya, tunggal, berpasangan, dan kembar. Nah, ini adalah contoh agenda tunggal. Agenda tunggal itu hanya menyimpan atau mencatat semua dokumen, surat, sampai tanggal masuknya. Sementara kalau yang surat agenda masuk dan keluar, itu juga akan ada perbedaannya. Ini agenda surat masuk juga, nomor urut pengirim, nomor surat, dan perihal dengan keterangannya apa. Kalau surat agenda keluar seperti ini hampir sama, cuman ada perbedaan. Surat keluar ditujukan kepada siapa. Kalau surat masuk itu pengirimnya siapa, jadi dari mana. Kalau yang ini ditujukan kepada perusahaan mana. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya, ini contoh surat masuk. Berbicara surat masuk dan surat keluar, kita tidak bisa membedakan secara detail karena kalau yang dimaksud surat masuk itu adalah semua dokumen atau informasi warkat atau surat yang masuk ke perusahaan kita, itu dianggap surat masuk. Tapi pada saat kita mengirimkan surat ke perusahaan lain, misalnya ada seminar, misalnya ada workshop, ada undangan, itu dianggap surat keluar. Nah, sebenarnya ini dari pihak, kalau kita contohnya ya, dari Gerakan Pramuka ini, Kewarganegaraan Nasional itu, dia menerima surat, ya, menerima surat atau mengirimkan surat kepada perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pramuka. Nah, itu kita dianggap surat masuk. Nah, selebihnya kalau kita mengirimkan ke tempat lain, yaitu untuk mengikuti seminar sama, tapi kita yang mengirimkan dianggap itu adalah surat keluar. Pencatatan surat dengan pola baru, kita lanjut ke pola baru. Yang jelas di sini pada saat pengaduan itu mulai tercatat dengan tertib dengan menggunakan kartu kendali dan lembar pengantar. Jadi kita tahu bahwa surat itu, setiap surat ada lembar pengantar dan kartu kendalinya, atau lebih dikenal dengan lembar kendali juga boleh. Nah, kartu kendali itu mencatat surat-surat penting. Jadi kalau suratnya urgent, penting, memang perlu dicatat dalam kartu kendali. Nah, kalau misalnya lembar pengantar biasa mencatat surat-surat biasa atau surat-surat rutin. Sementara lembar pengantar rahasia mencatat surat-surat rahasia. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini dengan menggunakan pola baru itu sudah mulai dipisahkan secara kepentingan, secara urgensi. Surat-surat itu harus dibedakan karena memang penyampaiannya atau sifat suratnya juga pasti berbeda. Nah, ciri pencatatan surat pada pola baru yang jelas, yang tadi saya singgung, sudah ada perbedaan mana surat penting, mana surat rutin, dan mana surat rahasia. Dan juga ada kegiatan pengelompokan surat sebagai dasar pengendalian atau pengawasan. Dan yang ketiga adalah surat-surat sebelum dicatat di kartu kendali atau lembar pengantar harus dipisahkan dulu sesuai dengan urgensinya. Kalau misalnya mendesak harus hari itu, ya memang harus segera dikirimkan ke unit kerja setelah dilakukan pengumpulan dan pencatatan. Nah, penentuan unit pengolah akan mengolah surat atau pengolah surat. Jadi intinya di setiap perusahaan itu ada tim atau unit kerja yang memang mengolah surat, biasanya disebut sekretariat ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pengurusan surat dengan menggunakan kartu tunjuk silang, ya, kartu kendali dan kartu tunjuk silang. Jadi untuk melihat urgensi surat atau surat penting atau rahasia atau rutin itu bisa terlihat dari kartu kendali dan kartu tunjuk silang, karena ini yang pasti jelas-jelas membedakan surat penting itu harus tercatat di dalam kartu kendali. Nah, ini contoh kartu kendali, ya, supaya apa? Memudahkan
pendokumentasian atau pengiriman, dan juga akan ada poin-poin yang harus diperhatikan, ini ditujukan kepada siapa dan harus diserahkan secepat atau seberapa lama cepat harus informasi itu disampaikan kepada pihak terkait. Ini contoh petunjuk silang seperti ini, nanti bisa dicek di buku, di materi-materi yang lainnya. Nah, ini ada lembar pengantar surat rahasia. Jadi kalau surat rahasia juga perlu dicatat ya, karena ini menyangkut trust, menyangkut kepentingan orang secara personal, jadi perlu dituliskan secara detail. Nah, ini adalah catat pengantar surat rutin. Ya, ini adalah surat rahasia. Maaf terbalik, ini adalah surat rahasia ya, rutinnya harusnya ya. Ini adalah prosedur tata naskah yang terakhir. Jadi tata naskah adalah satu kegiatan memelihara, menyusun data-data dan semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari suatu proses pokok secara kronologis. Jadi tata naskah adalah kegiatan memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan. Yang berikutnya adalah takah atau yang disebut dengan cara penyimpanannya menggunakan Majapahit atau Snake Filter Map. Itu biasanya berisi surat-surat ya untuk diedarkan kepada pengolah-pengolah yang berwenang terhadap pengelolaan surat bersangkutan. Yang terakhir adalah takah beredar dari pejabat. Ya, jadi takah itu kata naskah itu akan beredar atau ditujukan kepada unit-unit yang akan bertugas sebagai penanggung jawab atau PIC yang tertulis dalam lembar kendali atau yang sering disebut sebagai unit yang bertanggung jawab, atau kita juga bisa mengisinya di lembar disposisi. Takah disimpan oleh tata usaha ya sesuai dengan sistem penyimpanan yang dipilih. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik, kita akan kembali ke e-kampus dengan melakukan tugas sesuai dengan due date dan mohon dipelajari dengan sungguh-sungguh, dibaca, disimak, dan kerjakan untuk bisa segera di-upload ke dalam menu e-kampus sesuai dengan due date yang sudah disampaikan di menu e-kampus. Baik, untuk pertemuan keempat saya akhiri sampai di sini dan semoga materi ini bermanfaat dan selalu meningkatkan wawasan dengan membaca dan mengerjakan tugas, dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.